Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, kita lanjut pembahasan tentang khusyuk, dan tema yang kita angkat di sore hari ini adalah kekhusyuan para ulama. Mestinya materi ini hari Kamis yang lalu, tapi baru 10 atau 15 menit listrik padam ya, sehingga kita stop sampai di sana dan belum selesai. Kita akan bahas kembali. Di Kamis yang lalu kita sudah menerangkan bagaimana kekhusyuan Nabi alaihissalatu wassalam, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ketika sholat sampai bergemuruh dadanya menahan tangisan dan terdengar oleh orang yang di dekatnya. Ketika menyuruh Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran, Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat ke-41 yang berbicara bahwa Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, beliau menangis. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selalu menangis di setiap salatnya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dibacakan ayat surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ketika membaca ayat ini, baka hatta yabula lihyatahu al-buka wa yaqul bala ya Rabbi. Dia menangis sampai tangisannya membasahi jenggotnya, lalu dia menjawab, bala ya Rabbi, ya wahai Rabbku, sekarang saatnya tiba hatiku untuk khusyuk dalam berzikir kepadamu. Al-Muhassin At-Tunukhi menceritakan kisah seorang yang dahulunya pejabat tinggi negara, kaya raya, banyak uang, disegani, tapi akhirnya tersentuh dengan ayat yang dia dengar. Disebutkan kekayaannya melimpah, menandingi kekayaan para menteri. Fajtaza yauman rakiban fi mawkibin lahu azimin wa ni'matuhu ala ghayatil wufur wa manzilatuhu bihaliha fil jalalah. Suatu hari dia lewat menunggang kendaraannya di sebuah pawai yang besar. Kekayaannya melimpah, kedudukannya sangat tinggi. Fasami'a rajulan, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang yang membaca Al-Quran. Dia mendengar bacaan itu sampai kepada ayat
ke-16 dari surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan tiba waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Bacaan ini begitu menyentuh, menembus ke dalam jantungnya dan menggetarkan seluruh tubuhnya. Fasoha, dia berteriak sambil berkata, Allahumma bala. Ya Allah, baik, sekarang saatnya hati saya untuk khusyuk. Yukarriruha, dia mengulang-ulang itu beberapa kali. Wabaka, dia menangis. Thumma nazala an dabatihi wa naza'a thiyabahu wa dakhala ila Dijlah wastatara bil ma' walam yakhruj minhu hatta farraqa jami'a malihi minal madhalim allati kanat alaihi wa raddaha wa tasaddaqa bil baqi thumma inqata'a ilal ilmi wal ibadah hatta mat. Setelah menangis dia turun dari kendaraannya. Dia buka baju kebesaran pejabatnya. Dia masuk ke sebuah sungai. Dia menutupi tubuhnya dengan air sungai tersebut, berendam. Dia tidak keluar sampai dia memerintahkan orang-orang untuk mengembalikan seluruh harta yang pernah dia rampas dari warga biasa secara zalim, dikembalikan. Sisanya dia sedekahkan. Dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan kehidupan dunia yang megah. Dia fokus belajar ilmu dan ibadah sampai wafat. Itu pengaruh bacaan satu ayat yang langsung menembus ke dalam jantung. Seorang ulama yang masyhur namanya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, dikenal dengan sebutan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Idza qara'a kitab ar-raqa'iq ka'annahu baqaratun manhuratun minal buka. Kalau beliau membaca kitab Raqa'iq, Raqa'iq itu kitab tentang tazkiyatun nafas. Raqa'iq itu yang menyentuh jiwa, yang berbicara tentang hati, yang berbicara tentang jiwanya. Seperti kitab yang kita baca ini, kitab Raqa'iq, A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Kalau dia membaca kitab Raqa'iq, seolah-olah dia seekor sapi yang sedang disembelih karena suara tangisan. Dia mengeluarkan suara tangisan dan suaranya itu seperti suara sapi yang disembelih. Itu sangat lembutnya hatinya, mudah tersentuh oleh penjelasan. Ulama lain namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, mantan perampok yang kemudian taubat dan menjadi ulama besar. Orang-orang datang ke Fudail bin Iyad, wasta'dzanu alaihi inda babih. Orang-orang kemudian meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Mereka berdiri di pintu. Falam yu'dzan lahum, tapi mereka tidak diizinkan. Faqala qail, lalu ada orang yang berkata, orang ini mungkin sahabat Fudail bin Iyad, mungkin muridnya, mungkin tetangganya yang hafal karakter kebiasaan Fudail bin Iyad.
Kata orang ini, innahu la yakhruju ilaikum illa idza sami'al Qur'an. Dia tidak akan keluar menemui kalian kecuali kalau dia mendengar bacaan Al-Quran. Fakana ma'ahum rajulun muadzinun hasunas saut. Di kalangan orang yang akan bertamu tadi ada orang muadzin, suaranya bagus, lalu dia membaca Al-Quran. Maka yang dia baca adalah surah At-Takatsur. Dia baca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian kehidupan dunia yang menyenangkan, yang mewah, telah melalaikan kalian dari kewajiban, dari akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur, atau maknanya mati, masuk ke dalam kuburan. Maka faqara'a wa rafa'a biha sautahu, dia baca ayat itu dengan suara yang keras. Fa asyrafa alaihimul Fudail, keluarlah Fudail. Wa qad baka hatta balla lihyatahu biddumu wa ma'ahu khirqatun yanshiffu biha ad-dumu min ainai. Fudail bin Iyad keluar sambil menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, menunjukkan tangisannya itu begitu dahsyat sampai air mata yang keluar banyak mengalir di pipi dan membasahi jenggotnya. Dia membawa sapu tangan yang kemudian dia susut air matanya dengan sapu tangan tersebut. Dan itu disebabkan karena betapa dahsyat kualitas kekhusyuan Fudail bin Iyad ketika menghayati makna dari surah yang dibaca atau yang dia dengar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, innal mu'minina lamma ja'athum hadhihi ad-da'watu min Allah saddaqu biha wa afdha yaqinuha ila qulubihim wa khasha'at lillahi qulubuhum wa abdanuhum wa absaruhum wa kuntu wallahi idza ra'aituhum ra'aitu qauman ka'annahum ra'ya 'ain ya'ni lil jannati wan nar fa wallahi ma kanu bi ahli jadal wala batil walatma'annu illa ila kitabillah wala adharu ma laysa fi qulubihim walakin ja'ahum 'anillahi amrun fasaddaqa bihi fana'atahumullahu ta'ala fil Qur'an ahsana na'tin فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang mukmin ketika datang kepada mereka seruan dari Allah, mereka langsung mempercayainya. Lalu kepercayaan itu tembus sampai memunculkan keyakinan dalam hati mereka. Lalu hati mereka, badan mereka, penglihatan mereka pun khusyuk kepada Allah. Ini karakter orang mukmin. Maka aku, kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, apabila aku melihat mereka, melihat orang-orang mukmin yang segenerasi dengan beliau dari kalangan para sahabat, sebab Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang beliau lihat para sahabat
ra'aitu qauman, aku melihat suatu kaum, ka'annahum ra'a ainin, yakni lil jannati wan nar. Aku melihat mereka seolah-olah mereka itu melihat surga dan neraka. Kita bisa bayangkan kalau seseorang seolah-olah melihat neraka, pasti ngeri. Terlihat pada ekspresinya. Ketika melihat surga pasti sumringah. Terlihat pada roman wajahnya, kan begitu. Dan mereka itu bukanlah ahlil jidal, ahlil batil, bukan. Dan tidaklah hati mereka tenang kecuali ketika mendengarkan kitab Allah dibacakan. Mereka tidak pernah menampakkan apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Menampakkan itu maknanya mengatakan apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika datang perintah dari Allah, berita atau syariat dari Allah, mereka langsung membenarkannya. Maka tak heran apabila Allah mensifati mereka dalam Al-Quran dengan sebaik-baik sifat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Dan apabila mereka dikata-katai oleh orang-orang bodoh, mereka mengatakan ucapan-ucapan yang penuh keselamatan. Mengalirlah air mata mereka ke atas pipi mereka karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu masih kata Imam Hasan Al-Basri tentang ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu gambaran karakter para sahabat. Wa qala li amri ma sahiru lailahum li amri ma khasha'u naharahum. Thumma qara'a walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ini yang bikin mereka nangis. Kenapa mereka nangis? Ini dijelaskan dalam ayat ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, karena perintah dari Allah lah mereka begadang pada malam hari. Maksud begadang di sini ibadah, salat, baca Quran, zikir, berdoa, bukan hangout, bukan main game, bukan yang enggak ada manfaatnya, tapi ibadah. Dan karena perintah Allah pula di siang hari hati mereka khusyuk. Lalu Imam Hasan Al-Basri melanjutkan bacaan surah Al-Furqan, dan di ayat ke-65 salah satu karakter ibadur Rahman adalah dan orang-orang yang berdoa, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab neraka jahannam, jauhkan. Inna adzabaha kana gharama. Karena azab jahannam ini gharama. Gharama itu nempel terus, enggak pernah berpisah. Berkata Imam Hasan Al-Basri, kullu syai'in yusibu ibnu Adam thumma yazulu an falaysa bigharam innamal gharamu al-mulazimu lahu madamati samawati wal ard.
segala sesuatu musibah yang menimpa anak Adam, kemudian musibah itu berhenti, terangkat, hilang, selesai, maka tidak disebut gharam. Gharam itu hanyalah musibah penderitaan yang melekat, menempel terus pada diri seseorang. Disebut dalam ayat ini, inna adzabaha kana gharam. Azab neraka jahanam ini gharam. Artinya terus melekat, tidak akan pernah berhenti walau sedetik, bahkan tidak akan pernah berkurang kadar siksanya. Qal sadaqal qaum, benarlah kaum tersebut, para sahabat tersebut. Wallahi alladzi la ilaha illahu fa'amilu wa antum tatamannawun fa iyyakum hadhihi al-amani fa inna allaha lam yu'ti 'abdan bi umniyatihi khairan qat fid dunya wal akhirah. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, para sahabat adalah orang yang sudah mengamalkan ayat-ayat ini, sementara kalian hanya berangan-angan. Jauhi oleh kalian berangan-angan, karena Allah tak pernah memberikan apapun kepada seorang hamba tentang apa yang dia angan-angankan, baik di dunia ataupun di akhirat. Berangan-angan maknanya menginginkan sesuatu tanpa usaha atau melakukan usaha yang dipastikan tidak akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Beda dengan roja. Rojanya bukan nama radio. Roja itu apa? Berharap. Berharap berbeda dengan amani. Amani itu angan-angan. Contoh, kalau umpamanya kita punya sebidang tanah, kita garap, kita cangkul, kita tanami, kita siram, kita kasih pupuk, kita terus pantau, kita berharap 3-4 bulan kemudian dapat panen. Itu roja. Berharap setelah berusaha. Tapi kalau kita punya sebidang tanah, dibiarkan, culjen kata orang Sunda, dibiarkan, tidak digarap, tidak ditanami, tidak diolah itu tanah, lalu berharap mudah-mudahan 4 bulan kemudian tumbuhan yang menghasilkan sayur, buah atau padi yang melimpah. Itu angan-angan. Menginginkan sesuatu tanpa usaha itu amani. Allah tak akan pernah memberikan apapun kepada seorang hamba tentang apa yang dia angan-angankan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia saja nggak boleh berangan-angan, apalagi tentang akhirat. Sugan we ka surga, tapi tidak beriman, tidak ibadah, tidak amal soleh, perbuatannya tunggul dirurut, satang dirumpak, kewajiban diabaikan, yang haram dilanggar. Lalu berangan-angan semoga saja Allah mengampuni, husnul khatimah, masuk ke surga. Itu berangan-angan. Sama dengan punya sebidang tanah, tidak dicangkul, tidak ditanam, tidak digarap, lalu berharap 3-4 bulan kemudian akan panen. Itu angan-angan kosong.
tak akan mendapatkan apapun. Para sahabat tidak berangan-angan, mereka berusaha maksimal, setelah itu berharap. Ini yang disebut dengan sebutan roja. Berkata Imam Waqi rahimahullah, Imam Waqi salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam sebaik syair, Imam Syafi'i pernah curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalannya. Kalau Imam Waqi diberikan petunjuk, jauhi maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Lalu kisah ini diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam sebaik syair, syakautu ila Waqi' su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Waqi menjelaskan Thannal A'mash telah memberitakan kepadaku A'mash gurunya, sebuah kisah dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, Ra'aitu ibn Mas'ud baka hatta ra'aitu dumu'ahu fil hasa. Aku melihat Ibnu Mas'ud menangis. Zaid bin Wahab ini seorang tabi'in. Aku melihat Ibnu Mas'ud menangis sampai aku lihat air matanya jatuh membasahi batu kerikil yang ada di bawahnya. Ini menunjukkan tangisannya itu dahsyat sekali. Sama dengan apa yang dialami oleh Sa'id bin Abdul Aziz ad-Dimashqi. Yusma'u minhu waq'u dumu'ihi 'alal hasir fis shalah. Terdengar ketika dia salat, dia menangis. Sampai ketika dilihat air matanya membasahi tikar yang dia jadikan sebagai alas untuk tempat sholat dia. Berkata Bishr bin Al-Husain rahimahullah, masih tentang Sa'id bin Abdul Aziz ad-Dimashqi, ma ra'aitu Sa'id bin Abdul Aziz qat qama ila salatil mafruḍah illa wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Aku tidak pernah melihat Sa'id bin Abdul Aziz salat fardu sekali saja kecuali air matanya selalu membasahi jenggotnya. Ini wujud nyata dari kekhusyuan. Tidaklah seseorang menangis kecuali karena khusyuk di dalam sholat, dan tidaklah seorang khusyuk dalam sholat kecuali karena penghayatannya yang mendalam terhadap apa yang dia baca di dalam sholat. Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa la ta'lamuna haqqal ilm la saraha ahadukum hatta yanqati'a sautahu wa la sajada hatta yanqati'a sulbahu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maknanya pernah ditanyakan dalam riwayat lain tentang surga dan neraka. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melihat langsung surga dan neraka.
bukan saukur beja, bukan sekedar berita. Lihat langsung pada peristiwa Mi'raj. Kadang-kadang di dunia juga diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla surga dan neraka kepada Nabi SAW seperti peristiwa apa? Salat gerhana. Ketika salat tiba-tiba beliau maju sambil ngarongkong, sambil menjulurkan tangannya seolah-olah mau memetik sesuatu. Tiba-tiba apa kata orang Sunda, tibuburanjat, mundur ke belakang. Tibuburanjat itu mundur dengan tergesa-gesa disertai kaget. Seusai sholat ditanya, beliau menerangkan, ketika aku sholat aku melihat surga, aku melihat buah-buahan yang ada di tamannya, aku ingin memetiknya. Itu terjadi ketika kalian melihat aku menjulurkan tanganku. Tiba-tiba aku melihat neraka, maka aku mundur ke belakang karena takut kahebosku hawana, terkena hawa panas api neraka. Dan itu ketika kalian melihat aku mundur ke belakang. Diperlihatkan. Kalau kita kan sekedar info ya, membaca Al-Quran, membaca hadis tentang neraka, baru begitu aja udah ngerinya bukan lain, apalagi kalau melihat. Tapi yang jelas apa yang disaksikan efeknya jauh berbeda dibanding hanya sekedar mendengarkan. Kata Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang kita lebih banyak tertawa apa menangis? Tertawa. Dipastikan setiap hari kita pasti tertawa. Sehari bisa berkali-kali, ya enggak? Sekere apapun, sesusah apapun, semenderita apapun kita, setiap hari pasti ada tertawanya. Tapi kalau menangis, setahun sekali juga belum tentu. Kalau toh menangis bukan karena takut azab Allah, takut dosa, takut murka Allah. Sekali menangis, tersinggung orang, nangis. Sekali menangis, ngelamar akhwat ditolak, menangis. Sekali menangis urusan dunia, ya enggak? Enggak pantas air mata kita keluar untuk urusan itu. Kata Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian mengetahui dengan haqqal ilm, dengan ilmu yang sebenar-benarnya, la sarha ahadukum hatta yanqati'a sautahu, pasti kalian akan berteriak dengan suara keras memohon ampunan rahmat kepada Allah sampai putus suara kalian, dan pasti kalian akan bersujud kepada Allah sampai patah tulang sulbi atau tulang punggung kalian, demi agar bisa selamat dari api neraka dan bisa meraih surga. Suatu saat ada seseorang bermalam di rumah seorang ulama, namanya Rabi bin Khuthaim. Rabi bin Khuthaim ulama. Ingat, kalau ulama zaman baheula, keilmuannya itu berbanding lurus dengan amal, ibadah. Kalau ilmunya tinggi, ibadahnya, amalnya setinggi ilmunya. Zaman baheula begitu. Itu yang membuat mereka mulia.
mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan manusia. Suatu saat ada orang mondok menginap di rumah Rabi bin Khuthaim. Malam harinya beliau bangun. Diperhatikan oleh orang ini. Terus salat. Di dalam salatnya, salat tahajud tentu saja, dia membaca sampai pada surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Di ayat itu Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Arti dari ayat itu adalah, apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang beriman dan beramal soleh, baik ketika hidupnya ataupun ketika matinya? Maknanya, apakah kami akan memperlakukan orang-orang yang berdosa besar sama dengan perlakuan kepada orang beriman dan beramal soleh, baik ketika hidup atau ketika mati? Tentu saja tidak. Orang beriman beramal soleh diampuni, dirahmati itu ketika hidupnya, diridhoi, dan ketika matinya diberikan surga. Orang durhaka sebaliknya, ketika hidupnya di dunia karena bergelimang dosa dan maksiat dimurkai, dilaknat, dan ketika matinya diazab. Ini ayat membantah angan-angan para pendosa. Orang melakukan dosa tapi pede. Tenang, Allah mah Ghafurur Rahim. Allah mah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi walaupun kita banyak dosa, tenang sajalah. Anggapan dia bahwa Allah Maha Pengampun Penyayang itu benar apa salah? Benar. Betul, Allah Maha Pengampun Penyayang. Tapi siapa yang layak diampuni, yang layak disayangi? Tentu saja hanya orang-orang yang tunduk, patuh, taat, setia, satuhu kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu yang diberi ampunan. Orang berdosa kemudian tobat, itu yang diberi ampunan. Dan itu ciri orang bertakwa gitu. Orang bertakwa bukan orang yang maksum dari kesalahan, tidak. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, enggak. Melakukan dosa besar. Lihat ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan ini besar, atau zalim kepada diri sendiri, ini dosa besar, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Ini orang bertakwa. Yang kayak gini, Ghafurur Rahim, Allah itu diberikan pengampun, penyayang Allah kepada orang yang seperti ini. Kalau kepada orang berdosa terus tidak tobat, tidak istighfar sampai akhir hayat, masa diampuni? Kalau diampuni, nggak adil dong Allah. Yang berdosa tidak tobat diampuni, yang tobat diampuni, apa bedanya? Berarti
menyamakan antara yang soleh dengan yang salah. Jadi di dalam surah Al-Jathiyah 21 Allah menyatakan, apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu menyangka bahwa kami akan memperlakukan mereka sama dengan perlakuan kepada orang beriman dan beramal soleh baik ketika hidup ataupun setelah mati? Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk pola pikir mereka, sungguh buruk anggapan mereka tersebut. Nah, ayat ini yang dibaca oleh Rabi' bin Khuthaim. Apa yang terjadi? Famathaka lailatahu hatta asbaha. Dia berhenti di ayat itu. Pada malam itu, majawaza hadhil ayah ila ghairiha bibukain syadid. Dia berhenti di ayat itu, tidak berlanjut ke ayat sebelumnya, ke ayat setelahnya, bibukain syadid, karena tangisan yang sangat dahsyat. Sampai ayat ini nggak guguk aja sudah, takut. Inilah Rabi bin Khuthaim. Berkata Masruq, qala li rajulun min ahli Makkah. Masruq ini seorang ulama tabi'in, telah berkata kepadaku seorang penduduk Mekah. Dia berkata, hadza maqamu akhika Tamim ad-Dari. Ini tempat solatnya saudaramu, yaitu Tamim ad-Dari, seorang sahabat. Tamim ad-Dari seorang sahabat mantan Nasrani yang kemudian masuk Islam, dan dia orang yang pernah bertemu dengan siapa? Ada yang tahu? Dajjal laknatullahi alaih. Pelaut dia, di laut terombang-ambingkan oleh ombak, lalu terhempas ke sebuah pulau. Di pulau itu ada bangunan, ternyata ada Dajjal, terbelenggu dengan belenggu yang kuat. Ada dialog yang agak panjang, kita nggak akan bahas karena bukan itu materi kita. Setelah beres pulang sampai di Madinah, diberitahukan kepada Nabi SAW. Beliau kemudian membenarkan kisah Tamim ad-Dari. Nah, kata orang tadi kepada Masruq, ini tempat saudaramu Tamim ad-Dari. Shalla lailatan hatta asbaha au qaraba ayusbiha. Dia di tempat ini sholat malam sampai subuh. Dia membaca satu ayat, diulang-ulang ayat ini sambil menangis. Ayatnya mana yang dibaca? Ayat tadi, surah Al-Jathiyah 21, yang menyatakan apakah orang-orang yang melakukan dosa besar akan menyangka bahwa kami akan memperlakukan mereka sama dengan perlakuan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh baik hidup atau mati? Buruk sekali anggapan mereka. Membaca ayat ini dia menangis. Penghayatan yang luar biasa sampai melahirkan tangisan. Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama, idza sami'a qaulahu ta'ala idza as-sama'u syaqqat. Apabila Ibrahim An-Nakhai mendengar firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama, idza as-sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Baru membaca satu ayat, idtaraba hatta tattariba awsaluhu, maka bergetarlah suaranya sampai badannya seluruhnya pun ikut bergetar pula. Kita puluhan ratusan kali membaca ayat ini, suek atunya lempeng.
Coba umpah kita sedang sholat atau sedang apa sajalah gitu, tiba-tiba ada gempa, skalanya rendah di bawah 5, tapi cukup getarannya kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Takut ya? Takut atau ngadeg-deg? Banyak yang menjerit? Ya banyak yang menjerit, berlarian keluar. Apalagi yang ngeri itu kalau umpamanya di atas gedung lantai sekian puluh, lalu ada gempa, serasa akan kiamat kan gitu, padahal cuma sedikit. Itu pengaruh dari fenomena alam yang enteng, ringan berupa gempa dengan skala yang rendah. Sudah demikian takut kita. Bayangkan ini langit terbelah, lalu dihayati dengan penghayatan yang mendalam, pastilah takut. Makanya Ibrahim An-Nakhai sampai badannya pun gemetar ketika membaca ayat ini. Ada seorang ulama lain namanya Thabit Al-Bunani rahimahullah. Dia matanya buram. Diperiksa oleh seorang tabib. Ketika diperiksa berkata tabib, idman li khaslah tabarra ainak. Coba lakukan untuk satu hal, dijamin kedua matamu sembuh. Lalu dia bertanya, mahia, apa satu hal itu? Si tabib berkata, la tabki, jangan lagi kamu menangis. Kerusakan matamu itu karena terlalu sering nangis loh. Ini yang membuat rusak, jangan nangis lagi, dijamin sembuh. Apa dia bilang? Ma khairun fi ainin la tabki. Nggak ada kebaikan pada mata yang tak pernah menangis. Tapi menangisnya karena takut azab, takut akibat dosa-dosa. Lebih baik buram sajalah daripada tidak menangis. Ibnu Zubair suatu saat sholat di rumahnya. Pasti sholat sunat, nggak mungkin sholat fardu. Karena kalau sholat fardu di mana? Di masjid tentu saja. Ini sholat sunnah di rumahnya. Kalau sholat sunnah bebas selama yang kita mau. Kalau sholat fardu di masjid nggak bisa bebas kan? Kalau kita jadi makmum nggak semau kita, doanya baca suratnya karena harus ngikutin imam. Kalau kita jadi imam juga kita harus memperhatikan kondisi makmum, nggak bisa semau kita panjangnya ya. Nah ini Ibnu Zubair sholat di rumahnya. Fasaqatat hayyah ala ibnihi Hashim. Dia punya anak yang masih kecil namanya Hashim. Tiba-tiba dari atas rumahnya jatuh seekor ular menimpa anaknya. Fasahu, orang-orang berteriak al-hayyah al-hayyah. Thumma qataluha. Ada ular, ada ular. Lalu mereka membunuhnya. Membunuh ular, bukan membunuh anaknya. Ular itu dibunuh. Wa ma qata'a salatah. Dia tidak bergeming dari salatnya. Walamma su'ila ba'da salat, seusai dia salat dia ditanya, kok kamu terus diem saja, ada kejadian anakmu dipatok ular tuh, kok diem aja gitu, ngancam nyawa ya enggak? Apa dia bilang? Ma sa'artu bisyai'in min dzalik. Aku enggak sadar apa-apa terhadap kejadian yang ada di sekelilingku. Itu ketika salat. Hisham bin Urwah dia berkata, qala li Muhammad bin Al-Munkadir, telah berkata kepadaku Muhammad bin Al-Munkadir, law ra'aitu Abdullah bin Zubair qa'iman yusalli laqulta syajarah tusaffiquha ar-rih
wa hijarah al-munjaniq taqaw hahuna wa hahuna ma yaltafit. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, seandainya engkau melihat Abdullah bin Zubair berdiri sholat, lalu kamu berkata, itu ada pohon mau tumbang, tertiup angin, awas, atau ada hijarah munjaniq. Di kita sudah tidak ada hijarah munjaniq, batu munjaniq. Munjaniq itu alat perang semacam katapel raksasa. Tahu katapel? Tapi ini gede banget. Lalu disiapkan batu besar gitu ya. Kemudian ya manual sih. Pernah melihat perang zaman bahula, dilepaskan, tok, blower, si batunya itu dilemparkan ke arah musuh. Itu namanya munjaniq. Di kita sekarang sudah tidak ada zaman sekarang ya, yang ada rudal sekarang. Kalau Ibnu Zubair sedang sholat, lalu kamu berkata, awas pohon runtuh terkena angin, awas ada batu munjaniq akan menimpa, mayaltafitu, dia tidak akan menoleh sedikit pun, terus melanjutkan sholatnya. Itu karena kekhusyuan. Sampai Thabit Al-Bunani pernah menyatakan, kuntu amurru bi ibni Zubair wa huwa khalfal maqam yusalli ka'annahu khashabah mansubah la yataharrak. Aku pernah melewati Ibnu Zubair, dia sedang sholat di belakang makam Ibrahim, seolah-olah dia itu sebatang kayu yang tegak menancap secara kokoh di tanah, tak bergerak sedikit pun, tetap khusyuk dengan sholatnya. Berkata Mujahid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kana Abdullah bin Zubair idza qama fi shalah ka'annahu 'udun wa kana yaqul dzalika min al-khusyu' wa kana idza sajada waqa'atil 'asafir 'ala dhahri tas'adu wa tanzilu la tara illa zidma ha'idha. Abdullah bin Zubair kalau dia sholat, kalau dia berdiri seperti tihang yang tegak, tak bergeming. Dan itu karena kekhusyuan. Dan apabila dia sujud, sujudnya lama, tak bergerak, sampai ada beberapa burung mencelok di atas kepala atau punggungnya turun dan naik. Si burung menyangka itu benda mati yang ada di sana. Saking apa? Pertama lama, yang kedua tidak bergerak. Itulah Ibnu Zubair radhiyallahu an. Kisah-kisah kekhusyuan para ulama seperti ini amat sangat banyak, yang menunjukkan kualitas dari sholat mereka, kualitas dari iman mereka, melahirkan kekhusyuan baik di dalam sholat, bahkan juga di luar sholat. Kita belum selesai, masih banyak kisah-kisah para ulama tentang kekhusyuan mereka. Nanti insya Allah akan kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz wa fika barakallah. Ketika disuruh orang tua untuk memijit badannya, ada rasa berat, dan anak tahu itu dosa. Di samping itu kita langsung menyadari dan langsung beristighfar.
dan memperbaiki niat atau keikhlasan sambil pijit badan abi ana. Apakah ana tetap berdosa karena di awal ana ada rasa berat hati? Iya, pertama kalau orang tua meminta sesuatu yang bisa membahagiakan mereka, lakukan. Buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia, buat mereka tertawa. Selama perintah mereka bukan sesuatu yang buruk. Baik buruk secara syar'i atau buruk secara hissi. Jadi tidak boleh ada keengganan berat hati seperti yang tadi dirasakan. Dosa apa tidak tergantung. Kalau keberatan tadi terekspresikan lewat raman wajah, sikap dan seterusnya, lalu orang tua tahu dan tersinggung, ya kita dosa. Terus bagaimana? Tadi sudah istighfar, tobat, kemudian bersemangat. Itu pertama. Kedua, kalau saya tidak menganjurkan kita memijit orang tua karena madarat, karena kita bukan ahlinya. Salah mijit bisa bermasalah. Kalau mau dipijit, panggil ahlinya yang sudah belajar anatomi tubuh, cara mijit, gimana bagian-bagian yang harus dipijit, cara mijitnya gimana agar fresh dan bermanfaat. Tuh panggil saudara-saudara kita tukang pijit tunanetra yang belajar untuk itu, lalu si tangannya jauh lebih peka daripada kita, terlatih. Adapun yang bukan ahlinya lalu memijit, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan banyak kasus karena dipijit ada salah urat, salah persendian, macam-macam lah ya. Jadi kalau umpama bapak kita minta dipijit karena pegal, bilang, saya senang aja mijit tapi saya bukan ahli, takut nanti bermasalah. Saya panggilkan saja tukang pijit yang ahli ya, biar saya yang bayar. Itu lebih utama ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Furqan ayat 65 itu dibaca untuk berzikir pagi dan sore atau dibaca doa setelah membaca doa sujud, boleh atau tidak? Boleh dua-duanya. Kita boleh nggak membaca doa Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama di dalam sujud? Boleh. Bukankah itu ayat? Dan di dalam sujud tidak boleh membaca ayat? Iya, itu ayat. Boleh membaca doa yang diambil dari Al-Quran di dalam sujud dengan dua syarat. Syarat pertama, bukan meniatkan membaca Al-Quran, tapi niat berdoa. Syarat kedua, langsung mengambil kalimat doanya. Kalau ayat tadi kan walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam gitu kan. Orang ibadur rahman lah orang-orang yang berdoa rabbana srif anna adzab jahannam. Itu ayat. Kita walladzina yaqulunanya tidak kita baca, langsung kalimat doanya rabbana srif anna adzab jahannam, langsung. Jadi dengan dua syarat itu boleh membaca doa di dalam sujud yang diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Apakah benar Ustaz, setiap penyakit yang diderita manusia ada korelasi hubungan dengan jin?
Enggak selalu. Kadang ada, sama dengan kita penyakit karena nyamuk, kita penyakit karena kecoa. Ada korelasinya? Ada, tapi tidak selalu. Semua penyakit disalahkan kecoa. Ini gara-gara kecoa jadi saja saya batuk. Apakah begitu? Enggak. Tapi mungkin enggak kita sakit gara-gara kecoa? Mungkin. Mungkin enggak kita sakit gara-gara nyamuk? Mungkin. Mungkin enggak kita sakit gara-gara orang lain? Mungkin. Mungkin enggak kita sakit gara-gara jin? Mungkin. Tapi tidak semua penyakit ditemlehkeun, kata orang Sunda. Ditemlehkeun teh apa ya? Dituduhkan ke sesuatu, binatang atau orang atau jin tanpa hubungan sebab akibat. Iya, ada penyakit karena jin, tapi tidak semua penyakit karena jin. Sebagaimana ada penyakit karena nyamuk, tapi tidak semua penyakit disebabkan karena nyamuk. Jadi ada jin di tubuhnya yang menyebabkan penyakit tersebut. Enggak, kata jin suudzon ke saya enggak apa-apa kok, saya disalahkan. Apakah benar apabila Rasulullah SAW salat khusyuk ketika beliau dinaiki cucunya ketika salat itu bagaimana? Betul, Nabi SAW pernah sujud, lalu Hasan Husain naik ke atas punggungnya dan kepalanya. Nabi tahu enggak? Tahu. Ngerasa. Tidak khusyuk? Khusyuk. Tapi tidak bertolak belakang antara khusyuk dengan merasa dan mengetahui dinaiki oleh cucunya. Saking sayangnya ke cucunya, beliau seusai doa sujud tidak berani cengkat. Apa cengkatnya? Tidak berani bangkit dari sujudnya karena takut jatuh. Terus saja diam selama main celok di kepalanya, di punggungnya, terus sujud. Sampai ada sahabat nih lama-lama amat pas cengkat, gening ayah Hasan Husain main celok, sujud lagi dia. Jadi itu tidak menerangkan tentang kekhusyuan, tapi menerangkan bahwa Nabi SAW membawa anak-anak, membawa cucu ke masjid, dan ketika salat dinaiki punggungnya ketika beliau sujud, ya tidak ada hubungan dengan kekhusyuan. Bismillah Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Anak kami sedang diuji, dihadapkan dengan masalah psikologis gejala klepto. Klepto itu selalu berkeinginan mencuri barang orang lain walaupun dia nggak butuh, ya nggak? Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil mencuri barang orang lain walaupun dia nggak butuh. Permen gitu 1.000 mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apakah kami harus melakukan konsultasi dengan ahlinya atau cukup dengan mendekatkan diri anak kami dengan ilmu agama saja? Lakukan apapun yang bisa dilakukan. Coba konsultasikan ke ahlinya, ya, ke dokter, ke psikiater gitu ya. Coba, termasuk diajari agama. Iya, harus. Mau kleptomania mau tidak diajar agama mah harus, ya. Bagaimana hukumnya meminjam uang dalam bentuk emas? Meminjam emas. Contoh kasus, ana minjam uang ke B, karena si B tidak memiliki uang tunai, maka si B meminjamkan emas 10 gram untuk dijual, dan ana harus mengembalikan dalam bentuk emas lagi. Bagaimana hukumnya dengan
catatan harga emas bisa turun atau naik. Iya, itu artinya meminjamkan emas. Boleh. Umpamanya kalau dahulu uang itu dalam bentuk emas atau perak. Dalam bentuk emas disebut dinar, dalam bentuk perak disebut dirham. Boleh meminjam dirham, uang dalam bentuk emas, uang emas boleh. Kembalikan dalam bentuk emas juga. Nah sekarang umpamanya kita butuh uang, pinjam ke kawan, kawan nggak punya kecuali emas 10 gram, pinjam aja emasnya. Setelah itu dia jual boleh, tapi nanti kembalikan dalam bentuk emas juga 10 gram juga. Ya boleh umpamanya dalam bentuk uang karena nilainya berbeda, ya enggak? Berbeda nilainya. Umpamanya 10 tahun kemudian dibayar. Dulu 10 gram emas itu cuma 5 juta. 10 tahun kemudian dibayar 5 juta lagi, padahal 10 tahun kemudian itu sudah 30 juta, sudah berlipat ya. Jadi pinjam emas saja dan bukan pinjam uangnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali besok hari Jumat membahas tauhid, dan kelanjutan kitab Amalul Qulub ini akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.